Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali baiti wa dzurriyyati ashabihi. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif hadzal kitab Syekh almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa asani di hadhil akhadis wa syai'im masyari wa syai'im al-syai'im wali walidina wali walidikum wali jami muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali hadis 88 ya. Dari kitab Mukhtarul Ahadis. Idza dakhala nalika masuk ya, sapa akhadukum salah siji sira kabeh ila qaum maring kaum, fausi mongko jembarna sira lahu kanggo akhad, fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahad. Kalau ada perkumpulan, pertemuan ya, kumpul-kumpul di suatu majelis, ada orang masuk ke situ ya, pendatang baru, beri tempat ya, longgarkan tempat untuknya, beri tempat ya. Ini kalau bisa dimanapun, kalau ada sesama muslim ya, akhadukum berarti sesama muslim, kita beri tempat di negara manapun, di tempat manapun, kapanpun ya. Sebagai orang muslim kita harus menolong muslim yang lain, apa tempat duduk, apa toko, apa saja, kursi, guru ya. Kalau punya sekolahan kasih tempat, kalau memang masih ada tempatnya. Wa inna ma hiya mongko satmene utawi mendapat tempat ya, maudhi ya, iku karomatun kemuliaan minallahi saking Gusti Allah, akramahu kang muliakan ya. Kalau dianggap manas ya boleh. Fa inna ma hiya mongko sak temene utawi karomah iku karomatun kemuliaan minallahi saking Allah, akramahu kang muliakan ing akad biya kelawan karomah ya. Sapa aku sedulure akad al muslimu kang Islam. Jadi diberi tempat itu sudah selalu kemuliaan bagi orang yang datang itu ya. Yang Allah memang memberi kemuliaan itu. Kalau nggak diberi kemuliaan Allah, nggak dapat tempat. Walaupun datangnya awal nggak dapat tempat, dapat penuh full. Tapi kalau orang datangnya belakangan dan diberi kemuliaan Allah, pasti dapat tempat. Orang akan hatinya menjadi iba pada orang itu sehingga diberi tempatnya. Fa illam yuwassa, maka lamun ora dilonggaraken apa lau kedue akad, kalau enggak ada yang mau memberi tempat, fal yandur mongko becik ningali sapa akad ausa ing paling longgare mawadhi, paling longgare mawadhi tempat, ausaha ing paling longgare majalis apane makanan panggonane, fal yajlis mongko becik lungguh sepakat ing dalem makan. Jadi lihat mana yang longgar. Kalau enggak mau bergeser, Anda cari sendiri tempat yang kira-kira masih longgar. Ya, tidak usah marah-marah sama orang yang tidak mau geser.
supaya nggak tambah rame. Nggak diberi sudah, cari di tempat lain, nggak masalah. Nggak dapat kursi, cari kursi sendiri, nggak perlu ngeleset. Ya. Rawahu ditani kata Syaibah al-Kharisu an Abi Syaibata al-Khudri. Jadi nggak usah marah-marah kalau nggak diberi tempat. Ada teman itu melamar di lembaga temannya, ya, tidak diberi tempat, ya, tidak diterima, marah-marah, jangan. Mungkin belum ada lowongan, ya, guru, ya, jangan marah-marah. Nggak bisa di situ, di tempat lain, ya, gampang, ya. Yang penting nggak tukaran aja. Di NU nggak dapat, ngali Muhammadiyah nggak dapat, ngali. Yang penting kan akidah tetap, ya, prinsip tetap, akhlakul karimah dijunjung tinggi, nggak masalah kemana-mana Anda, ya. Kerja tidak hanya di tempat satu saja, di mana-mana ada pekerjaan yang halal di situ, ya. Justru orang lain kadang kita welcome sama kita, ya. Di teman sendiri kadang justru kurang bersahabat, ya. Jadi ada yang sahabat kurang bersahabat juga ada. Maka kita cari sahabat yang baru yang beri tempat. Idza dakhala nalika mlebu sapa dhaifu tamu al qaumi ngatasi kaum, kalau ada tamu datang kepada satu kaum, dakhala mongko mlebu sapa dhaif birizkan rizkine dhaif. Kalau ada tamu datang di suatu kaum, maka tamu itu masuk membawa rizki. Fa idza kharaja, nggawa oleh-oleh. Kalau enggak bawa oleh-oleh, berarti Allah memberi rizki, bisa ketemu. Minimal ia akan mendoakan kita. Kalau kita sugih dengan enak, pastilah doanya bagus. Kalau nggak mau mendoakan, ya salah, gak disuguhi. Jadi kalau ada tamu datang, suguhi yang enak. Kalau nggak ada oleh-oleh, nggak masalah. Minimal dia mendoakan kita. Ketemu sudah hapus dosanya, jabat tangan, ya. Sesama muslim ketemu, jabat tangan, dosanya rontok. Berarti kan rezeki bagi kita. Bisa ketemu, alhamdulillah. Ya. Yang penting adalah silaturahimnya, karena silaturahim itu memperluas rezeki, ya. Jembarno rezeki, memperpanjang umur, ya. Itu silaturahim, ya. Man arada ayun sa'alahu fi atharihi, apa? Man sarrahu, ya. Man sarrahu, siapa yang senang, menyenangkan dia, ya. Ayyimas sa'alahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya silaturahim. Walaupun nggak bawa apa-apa, itu berarti membawa rezeki bagi Anda. Teman datang, kasih brosur, saya jualan online. Rizki datang, dia akan cerita pada orang lain. Ya, itu minimal kita manfaatkan. Kan mungkin tamu juga tanya-tanya, kamu sekarang apa usahanya? Oh, saya sekarang jualan ini. Oh ya, nanti kalau ada orang lain yang cari, tak suruh ke kamu saja. Itu kan berarti kan membawa rizki. Walaupun dia yang bukan yang membeli, tapi ia akan cerita pada orang lain. Itu berarti membawa rizki. Guyonannya orang-orang, tamu datang itu pasti mbak rizki. Mungkin rizki dia yang dibawa ke itu, atau rizki tuan rumah yang dibawa pulang. Wa idza kharaja lan nalika keluar sapa dhaif, kharaja mongko keluar sapa dhaif bimaghfirati dzunubihim, kelawan ampunan pira-pira dosane kaum. Jadi tamu keluar, dosanya kaum itu hilang karena ketemu, jabat tangan, saling mendoakan, itu akan dihapus dosanya. Kan enak. Jadi sebetulnya cari ganjaran itu mudah. Silaturahim, nerima tamu.
minimal kita doakan sehat, panjang umur, rezekinya barokah. Rawahu Tailami an Anasin. Kalau kita mau menjamu tamu itu berarti apa? Sedekah tanpa ngirim. Nomor 2, gak usah modal gede-gede, bancaan selamatan, waliman, ya, resepsi, ya besar biayanya. Kalau tamu datang cukup air putih, pisang goreng cukup. Jadi selamatan murah-murah. Nah, itulah manfaatnya kita terima tamu. Kok sekarang malah menolak tamu datang ini? Ya nggak mau rezeki datang. Wedi corona jangan berlebihan. Penyakit pasti ada. Sombong jangan sampai nantang penyakit, nggak boleh. Nantang mati nggak boleh. Nantang sakit nggak boleh. Nantang penyakit nggak boleh. Nantang penyakit berarti nantang Gusti Allah. Karena yang menciptakan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Jadi kita tetap nggak boleh sombong. Cuma jangan terlalu ketakutan. Karena orang ketakutan pasti akan bermasalah pada kehidupannya. Salah satu penyebab sihir gampang masuk adalah 1, marah-marah, 2, ketakutan yang berlebihan yang terus-menerus, itu sihir mudah masuk. Supaya selamat kita baca zikir, ya, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bahagiakan hati, ya, tenangkan hati, jangan gampang marah. Itu insya Allah perisai dari Allah, ya. Baca ayat kursi habis sholat itu termasuk perisai. Baca ayat Quran tiap hari perisai, ya. Ya apa saja yang kalau nggak sempat wiridan, ya minimal istighfar. Gak sempat istighfar, ya sampe nandur apa kates, daun bidara, macam-macam itu untuk penangkal. Jadi ada yang mengatakan daun kelor, ada yang mengatakan pohon pepaya, ada yang mengatakan daun bidara. Itu semua Allah memberi kesembuhan atau perisai lewat itu semua. Ada yang mengatakan ikan lele. Ada yang mengatakan ketek. Jadi sikire melayu nang ketek. Santete melayu nang ketek. Nah, itu macam-macam orang. Yang jelas Allah yang akan melindungi hambanya yang dekat dengannya. Kalau menurut hadis, ikhfadillah yakhfalka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Hindari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Pasti Allah akan menjaga kita. Maka orang yang enggak sholat itu gampang kesantet. Telat sholat saja kalau tanpa uzur gampang kesantet. Apalagi yang tidak sholat. Nah, jadi ringkesnya, jagalah kewajiban hukum-hukum Allah, pasti dijaga oleh Allah. Itu sudah hadis Rasulullah, yakin benar. Ikhfadillah yakhfadka. Di mana hadis itu? Paling tipis Al-Arba'in Nawawiyah. Idza da'a, ya, nalika ngajak sapa rajul wong lanang, suami ngajak imrata ing istrine rajul, suami ngajak istri ila firasy maring lemek atau kasure rajul, papat mongko bangkang sapa imro'ah. Manten anyar kok menolak, ya. Enggak ada alasan yang syar'i. Fabata mongko sewengi-wengi sapa rajul wa kalitai rajul iku manu muring-muring, suaminya marah-marah, alaya ing atase mar'a la'anat mongko mengutuk itu ngelaknat, menjauhkan dari rahmat Allah, ya. Ndongakno elek. La'anat mongko melaknat ha ing imro'ah sapal malaikatu para malaikat kata tusbiha sehingga sampai isu sapa mar'ah. Rawahu Ahmad an Nabi Rata. Jadi kalau istri diajak suami untuk apa, ya kerjasama yang baik, mantenan, ya. Kok menolak tanpa uzur syar'i? Nah, suami marah nggak ridho,
itu dikutuk oleh malaikat sampai subuh. Kalau malam lah, kalau ngajak sore ya sampai malam, ngajak isu ya sampai sore. Apa manfaatnya? Manfaatnya begini. Namanya suami istri itu ya harus saling pengertian. Ya. Kalau sampai suami marah atau istri marah sama ya, itu berarti rahmat Allah akan dicabut. Ya. Karena apa? Tengkar terus sih. Misalkan kecil ya, suami istri tengkar, ada tetangga mau ngirim berkat ya. Ya, arek cilik sing disuruh, nak tolong kirim berkat ke rumah Pak Fulan ya. Anak kecil berangkat membawa berkat. Sampai sana rame tukaran lanang wedok ya suami istri. Kira-kira anak kecil ya pasti pulang lah. Ngapain pulang lagi, berkatnya dibawa? Geger ya. Rame, rahmat dicabut karena geger. Ya. Jadi geger itu berawal dari marah-marah. Nomor 2, ya namanya suami kok ditolak. Kalau ngelencer bagaimana ke rumah tetangga? Tambah bahaya. Ya. Cuma kalau head enggak boleh. Ada cerita yang sudah pernah saya ceritakan kalau salah itu. Jadi ada ceritanya seorang wanita yang memang polos dapat seorang suami angkatan udara. Mantenanya suami tidak terus terang, cuma berulang-ulang karena di angkatan udara pesawat mau mendarat. Malam pertama istrinya enggak ngerti, diam saja. Sampai 3 hari berulang-ulang pesawat mau mendarat, istri diam saja. Terus sekitar beberapa hari ibunya tanya-tanya pada anak putrinya ini, gimana kamu selama 3 hari 4 hari ini ya? Ya nggak ada apa-apa, cuma suami saya itu berulang-ulang kok pesawat mau mendarat. Kamu gimana? Diam saja. Oh kamu ini nggak ngerti. Ini maunya minta suami minta. Nah saya masih head ya nanti kamu bikin cara bagaimana menolak secara halus. Oke siap. Malam berikutnya tidur bersama lagi, suami bilang ya, karena angkatan udara pesawat mau mendarat, lapangan masih becek, pendaratan ditunda. Lah ini diplomatis. Nah itu jangan melanggar hukum ya, tetap dihormati, ditolak secara halus tapi jangan melanggar hukum. Nabi memberi solusi. Kalau ada wanita yang haid ya, itu ditanyakan kepada Nabi bagaimana ya, Rasulullah memberi jawaban, laka ma fauqal izar, engkau dapat bagian di atas sarung. Ulama memberi penafsiran beda-beda. Yang dimaksud di atas sarung ya di bebel sarung, kemulan sarung ya. Atau fauqal izar itu sarung itu kan biasanya di tengah, fauqal izar berarti ya selain sarung, selain yang di bebel sarung berarti di atas pusat, di bawah lutut. Ya nangi kemiren-kemiren gak apa-apa. Nah itu tafsiran ulama ya. Jadi ada solusi untuk istri yang haid, umpama nggak bisa menolak ajakan suaminya, jangan berhubungan. Tetapi ada solusi yaitu kemulan sarung sing rapat, nek perlu pakai celana levis. Nah itu boleh, wong ada batasnya ya. Nah itulah apa bijaknya Rasulullah. Rasulullah sangat bijak, tahu kalau umatnya itu macam-macam ya. Yang penting jangan sampai berhubungan, nggak boleh ya. Surat Al-Baqarah kalau misalnya 222 ya. Wa yas'alunaka 'anil makhid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil makhidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah al-makhid, tentang hukumnya haid ya. Qul huwa adzan, haid itu katakan haid itu kotoran, najis.
Fa'tazilun nisa'a fil makhidhi, tinggalkan wanita-wanita atau istri ketika sedang haid. Ada yang nasiri, tinggalkan di tempat haid. Di daerah khusus ibu kota situ yang ditinggalkan. Wala taqrabuhunna, jangan mendekati wanita yang sedang haid hatta yaturna, sampai bersuci. Jadi ulama Syafi'iyah menafsiri sampai berhenti dan mandi besar. Nah, jadi enggak boleh, berdasar ayat ini wanita tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika sedang haid. Haram lah. Namanya dilarang ya berarti haram ya. Solusinya pakai celana levis. 91 idza du'iya nalika diundang sapa akadukum salah siji sira kabeh ilal walimati maring slametan. Falyatiha kalau sini resepsi atau keren resepsi, nek biyen slametan tumpengan. Falyatiha mongko becik nekani sapa akad ing walimah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ulama mewajibkan mendatangi walimah, walimatul ursi, sedangkan walimah lain sunnah ya. Yang harus adalah walimatul ursi, walimah kemantenan ya. Syaratnya satu, tidak ada maksiat di dalamnya. Dua, yang diundang tidak dipilih yang kaya-kaya saja. Kalau model resepsinya seperti itu, sing diundang sing sugih-sugih tok, pentolan-pentolan tok ya. Sing melarat-melarat tidak diundang, tidak wajib datang. Kok di situ ada kemaksiatan, tidak wajib datang ya. Sedangkan walimah yang lain sunnah, seperti walimatul khitan, akikoh dan lain itu sunnah ya. Menyenangkan orang kan sunnah ya. Mengapa kok sampai walimatul ursi dikatakan wajib? Karena dalam hadis lain disebutkan siapa yang enggak datangi walimah kemantenan faqad aso abal qasim ya. Maka dia telah maksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan walimah-walimah yang lain tidak ada ancaman seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk yang wajib mendatangi itu adalah undangan walimatul ursi. Syaratnya satu, undangannya bersifat khusus, bukan umum, siapapun umat Islam boleh datang. Ini namanya enggak khusus, tidak wajib datang. Nomor dua, tidak ada kemaksiatan di tempat resepsi itu. Yang ketiga, tidak dipilih yang kaya-kaya saja, pejabat-pejabat saja. Tiga itu syaratnya. Kalau di kitab fikih Tanwirul Qulub, insyaallah tiga itu ya. Hadis 92, idza dakhala nalika mlebu sapa akadukum salah siji sira kabeh al masjid ing masjid falyarka mongko becik salat. Becik rukuk maksudnya becik salatnya. Sapa ahad rakaataini kelawan 2 rakaat qabla ayyajlisa sedurunge lungguh sapa ahad. Rawahu nyutani hadis sapa jamaatu ulama akeh. Kalau masuk masjid disunnahkan salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Ya. Pokoknya masuk masjid disunahkan. Ya termasuk musola itu kan masjid juga. Kalau dipakai Jumatan namanya masjid jami. Kalau tidak dipakai Jumatan ya masjid saja. Ya musola itu masjid, wong diwakafkan kok itu. Hanya kecil gitu aja kalau di sini. Langgar musola kan kecil. Wakaf juga di masjidnya. Kalau tidak sholat tahiyatul masjid diganti dengan baca kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu gantinya ya. Kalau di Mekah itu namanya tawaf kudum. Jadi penghormatan Masjidil Haram pakai tawaf, tawaf kudum, tawaf ketika datang ke Mekah itu tawaf kudum bagi yang orang haji ifrad dan ini.
Ya, kalau orang haji tamattu ya langsung tawaf umroh. Tawaf rukun umroh. Jadi dari mikot langsung masuk Mekah, tawaf umroh, sa'i, takhallul, sudah selesai umrohnya. Baru nanti nunggu ibadah haji. Ya, kalau haji ifrad, haji dulu, ini bukan tawaf kudum ya. Jadi penghormatan Masjidil Haram pakai tawaf kudum, sedangkan masjid yang lain adalah pakai salat tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjid ya. Lillahi ta'ala. Rakaataini lillahi ta'ala. Sholli sunnata tahiyatul masjid rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Yang pokok saya niat sholat tahiyatul masjid, selesai ya. Sebelum duduk, kalau sudah duduk hilang kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kadung lungguh wis. Apa perlunya? Ya paling tidak kita melatih, memfokuskan pikiran kita, hati kita sebelum sholat fardu, sebelum sholat qobliyah. Jadi benar-benar nanti sholat fardu sudah siap dengan hati yang menghadap kepada Allah, khusyuk, tenang gitu. Jadi latihan dulu ya. 93 idza dakhala nalika masuk apa syahrul ramadhanu, bulan Ramadan, futihat mongko dibuka apa babus sama pira-pira pintu langit. Ramadan tiba, pintu langit dibuka, rahmat akan digerojokkan ya, oleh Allah ya. Wa ghulliqat lan ditutup apa abwabu jahannam, pira-pira pintu neraka jahanam. Jadi neraka jahanam tutup kalau Ramadan, diperai siksanya. Wa sulsilat lan dirantai apa syayatin, pira-pira setan. Setan dirantai gak bakal menggoda anak Adam. Rawan yang hadis sebab harus saya akan membuka Muslim. Pertanyaannya, mengapa Ramadan masih ada yang maksiat? Nah, itu godanya setan sebelum Ramadan. Ramadan tinggal ketagihan maksiat. Namanya ketagihan ya berangkat sendiri. Kayak orang ngerokok pertama dikasih, dibelikan, nanti ketagihan ya beli sendiri. Nah itu namanya ketagihan ya. Jadi wis kapilen ya, wis kadung biasa maksiat kapilen Ramadan sih maksiat ya. Padahal setan sudah dirantai ya. Jadi pintu langit dibuka, doa dikabulkan, itu Ramadan ya. Pahala dilipat gandakan, pahala sunnah dilipat gandakan, fardu dilipat gandakan. Karena itu kalau datang bulan Ramadan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. 94 idza ra'a nalika ngipi sapa akadukum salah siji sira kabeh ar-ru'ya. Ing impian yakrahu kang benci sapa akad ing impen. Kalau Anda mimpi dengan mimpi yang jelek yang Anda tidak suka ya, fal yapsuk maka becik meludah ndak nang itu sapa akad anya saking arah kiwoni akad. Jadi kalau mimpi buruk, mimpi jelek, meludahlah ke kiri. Alasan kelawan kaping 3 kali meludah ya. Wal yasta'id ya, kalau di kasur jangan meludah ya meludah sedikit ya terus ya, yang tidak sampai banyak lah, yang penting meludah sedikit, ngidoni setan. Wal yasta'id mongko becik minta perlindungan, ndaknya njaluk perlindungan sapa akad billahi kan Allah, meludah ke kiri dan minta perlindungan. A'udzu billahi min syarri hadhir ru'ya, ya Allah aku berlindung dengan Allah min syarri hadhir ru'ya, dari kejelekan impian ini ya. Supaya tidak menjadi kenyataan ya. Minasyaitani minta perlindungan dengan Allah, minasyaitani saking setan. Salatan kelawan kami dulu. A'udzu billahi min syarri hadhir ru'ya, a'udzu billahi min syarri hadhir ru'ya.
wal yatakhawwal mongko becik ngalih sapa ahad. Apa ngalih itu? Malik lah. Ngalih berubah posisi lah tidurnya. Anjam bihi saking lambungi akad alladzi kana kang ana sapa akad iku ing ngatasi jambun. Jadi posisi tidurnya dibalik, misalkan miring ke kiri ganti miring kanan atau gimana posisinya berubah. Rawan yang hadis sebab muslimun anjabin saking Jabir. Jadi impian itu yang baik dari Allah, impian yang jelek dari setan ya. Mungkin juga ada memori otak kita yang merekam sebelum kita tidur ya. Itu bisa. Namanya khulmun, impian jelek. Karena dari setan maka kita berlindung. Ya, ditambahi boleh qul binas. Ya. Minimal meludah dan baca ta'awudz. Nah, itu. Sebab mimpi kadang memang itu informasi dari Allah ya. Kalau tidurnya itu mungkin punya wudhu, berdoa, apalagi setelah sholat ya, insya Allah itu impian yang betul ya. Nah itu impian yang betul dari Allah maksudnya ya. Supaya impian jelek tidak terjadi, kita berdoa kepada Allah supaya merubah takdir yang ghairu mubram itu ya, menjadi yang baik, minimal digagalkan atau dikurangi ya. Misalkan kok dulu orang bilang mimpi giginya tanggal katanya ada keluarganya yang mau meninggal ya, bisa saja ya. Kalau itu benar-benar informasi ya. Jadi mimpi itu kalau ingin tahu tafsir mimpi nanti baca kitab Ta'birur Ru'ya. Tafsir mimpi ada yang shogir, kecil, ada yang kabir. Karangan Imam Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin. Sudah ada terjemahnya itu. Lihat di situ macam-macam ya. Berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Seperti menurut hadis, orang kalau mimpi diikat kakinya itu katanya agamanya kuat. Salah satunya. Kalau mimpi wudhu, kok airnya habis di keran sebelum wudhu selesai, nah itu mungkin juga ada masalah pada hidupnya. Ya, rezeki ini gak nutut. Cara wudhu kurang mali wis entek. Rezeki ini gak nutut. Selamatan kurang mali wis entek. Buuan gak teko ya. Nah, itu mungkin. Jadi air pun tafsirannya macam-macam ya. Air itu ada yang ilmu, karena simbol air adalah ilmu, seperti ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik kapal, di situ ada burung yang terbang mengambil air di laut terus bertengger lagi. Nabi Musa bertanya apa yang dilakukan oleh burung itu dan isyarat apa itu. Nabi Khidir menjawab itu adalah contoh ya, ibrah, tauladan bahwa ilmu Allah sebesar lautan, ilmu manusia hanya setetes air yang nempel di paruh burung. Itu berarti kan air simbol ilmu. Tapi lihat-lihat dulu, kalau sampean kedelep nanggene banyu, nah ini musibah ini ya. Ya, air hujan mungkin bisa rahmat, tapi terus kebanjiran nih berarti hukuman ini. Hati-hati dengan mimpi, macam-macam tafsirannya. Maka baca itu tadi. Saya kira itu untuk pengajian sore ini, semoga ada manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.